Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sri Kemala dengan NIM 2190302125. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau checklist analisa kelayakan usaha atau feasibility analysis. Di sini ada 5 unsur yang di dalamnya terdapat beberapa komponen pendukung untuk unsur tersebut. Yang pertama yaitu analisa kelayakan produk atau service. Di dalamnya terdapat 2 komponen. Yang kedua, analisa kelayakan target pasar atau industri, yang di dalamnya juga ada 2 komponen. Yang ketiga, yaitu analisa kelayakan organisasi, yang di dalamnya terdapat 2 komponen juga. Yang keempat, yaitu analisa kelayakan finansial, yang di dalamnya terdapat 3 komponen. Yang terakhir, yaitu mengambil kesimpulan dari semua analisa tersebut, yang di dalamnya juga ada 2 komponen. Nantinya langkah-langkah analisa kelayakan usaha ini akan mendapatkan hasil akhir yang dimana akan terdapat kesimpulan akhir di mana usaha tersebut harus dikembangkan atau diidentifikasi ulang. Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah kalian lihat di sini, langkah pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis. Komponen pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang kedua, permintaan produk atau jasa disurvei secara langsung atau online. Di sini kita mendapat poin rata-rata sebesar 4 poin, di mana yang komponen pertama mendapat 5 poin dan yang kedua 3 poin. Jika dijumlahkan dibagi 2 hasilnya 4. Di mana dalam tahap pertama ini didominasi oleh potensi tinggi yang bernilai 1 poin. Selanjutnya langkah kedua yaitu kelayakan target industri. Ada 2 komponen di sini. Yang pertama daya tarik industri dan daya tarik target pasar dan konsumen. Di sini kami mendapat poin rata-rata sebesar 1,5, di mana lebih kecil dari poin sebelumnya. Di mana yang pertama yaitu poin 1, yang kedua poinnya 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dibagi 2 sama dengan 1,5. Dalam langkah kedua ini didominasi oleh potensi sedang atau bernilai 0. Langkah ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Komponen pertama yaitu kecakapan atau proses manajemen, yang kedua kecukupan sumber daya. Poin rata-rata yang kita dapat di sini sebanyak 1, di mana komponen pertama mendapat poin 2, yang kedua berpoin 0. Di sini didominasi dengan potensi sedang yang bernilai 0. Jika dijumlahkan 2 ditambah 0 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya yaitu kelayakan finansial. Ada 3 komponen. Yang pertama total modal awal yang dibutuhkan, yang kedua kinerja keuangan bisnis sejenis, yang ketiga daya tarik finansial keseluruhan. Di sini didominasi oleh potensi tinggi yang berpoin 1, di mana masing-masing komponen berpoin 1 dan mendapat hasil rata-rata sebesar 1 poin. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke tahap terakhir yaitu potensi keseluruhan. Di sini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu minus 1 sampai 0 dinyatakan tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 dinyatakan layak, dan lebih dari 2 dinyatakan sangat layak. Kita masuk ke bagian pertama. Kita mendapat rata-rata sebanyak 4 poin yang berpotensi sangat layak, di mana sarannya di sini untuk segera diwujudkan desain produknya. Kemudian bagian kedua mendapat 1,5 poin dengan potensi layak, diperlukan identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Kemudian bagian ketiga mendapat poin 1, potensinya layak, dengan saran diperlukan identifikasi desain organisasinya. Kemudian poin yang terakhir mendapat 1 poin dengan potensi layak, diperlukan identifikasi langkah pengembangan usahanya. Kemudian penilaian keseluruhan kita mendapat rata-rata sebanyak 1,8 dengan potensi layak, dengan saran di sini untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini setelah mengisi survei analisa kelayakan usaha, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Ya, begitulah tentang checklist analisa kelayakan usaha yang sudah saya isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.